wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Lagi yang tak masuk ada berapa orang? Ini 16. Dan lagi 16. Perempuan 6. Masuk semua. Oke, baik. Pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat arti dari duha itu apa? Kawalan. Angkat tangan ya, angkat tangan. Boleh? Angkat tangan. Sudah. Duhanya apa itu? Pengertian duha. Boleh. Boleh. Ya, tak. Waktu awal terbit matahari hingga sebelum terbit, sebelum subuh. Ya lah, boleh Pak. Oke. Sholat duha berapa rakaat minimal? 8. Boleh tak 3 rakaat? Kenapa? Pandai semua lah. Belajar Amin. Oke, hari ini ada game. Tapi kita belajar pasal tadris dulu. Ke halaman terakhir tuh 221. Hari ini sudah terkena ini lah, terkena musibah. Ada air bertumpah atas ustazah hari lagi. Doakan baik-baik saja. Tak selanjutnya. Dibuka halaman 221, kita baris bentar. Nah, langsung saja di definisi tanwis secara bahasa. Jangan berbaca kalau lagi. Oke, saya lanjutkan. Secara bahasa, tanwis adalah menyembunyikan. Tahu menyembunyikan? Paham? Merahasiakan. Merahasiakan apa? Yaitu ketika penjual tidak menjelaskan cacat barang kepada pembeli. Nah, secara istilah, menyembunyikan cacat barang daripada pembeli.
Untuk dalilnya, Allah mengharamkan tadlis ada di surah Al-Baqarah ayat 188, yang artinya, janganlah kalian memakan harta sesama dengan cara yang batil atau tidak dibenarkan, dan janganlah kalian menyuap hakim untuk memakan sebagian harta orang lain dengan dosa. Sedangkan terus penjelasannya di situ adalah tadlis termasuk cara memakan harta orang lain dengan cara yang batil yang diharamkan oleh Allah. Allah Ta'ala di surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Nah, di situ dijelaskan bahwa celakalah orang-orang yang curang, yaitu ketika menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, tapi jika menakar atau menimbali untuk orang lain, mereka mengurangi. Paham tak sampai sini? Paham. Nanti kita jelaskan lagi. Nah, untuk itu kalimat yang bawah sendiri langsung kita maknai ya, karena kita ngejar waktu untuk game nanti. Orang yang curang adalah orang yang mengurangi hak orang lain dalam timbangan atau takaran, dan hal tersebut termasuk kepada penipuan. Halaman 222. Macam-macam penipuan. Anwa'ut tadlis. Yang pertama, tadlis sifat di dalam sifatnya. Langsung saya maknai, penipuan dalam sifat atau barang, yaitu penjual menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan sifat yang telah disepakati. Misalnya, dia menjual jam palsu dengan harga mahal dan mengaku bahwa itu asli, padahal dia barang KW palsu, barang tipuan. Yang kedua, tadlis fil ibadah, artinya penipuan dalam jumlah kuantiti. Nah, contohnya seperti apa? Mengurangi timbangan atau takaran barang. Misalnya kita beli 1 kilo, dikasih hanya 900 gram, itu masuk ke dalam tadlis. Selanjutnya halaman 323. Menjual hewan yang ditahan, ini apa dia? Susu di sapi itu. Nah, jadi kan bila tidak diperah si sapi ini, maka dia akan nampak besar, nampak gemuk macam itu. Jadi untuk mengelabui pembeli, paham tak bahasa ustazah? Nah, untuk mengelabui hal itu juga tidak dibenarkan karena masuk ke dalam tadlis. Terus yang keempat ada najisi. Nah, najisi ini apa? Jadi ketika seseorang menaikkan harga barang padahal tidak berniat membeli, hanya untuk menipu orang lain agar mau membeli dengan harga yang lebih tinggi. Siapa yang pernah ikut lelang barang apa sih?
Nah, kalau Kak Indo lelang lah, misalnya Ustazah punya nih, ada jam tangan macam nih. Ustazah nak jual 1.000 ringgit. Nah, si Wan Harim nih bilang, Ustazah, saya nak beli 2.000. Nah, dia berbohong, udah kerja sama Ustazah. Dia yang lainnya tergoda untuk membeli harga yang lebih tinggi. Nah, padahal Wan Harim tidak berniat membeli, hanya kerjasama sama Ustazah biar harga jam tangan ini naik. Nah, itu tak boleh tadi. Kok beda? Tadi saya cakap. Atau abang pakai aduh. Oke, lanjut di halaman 224. Bisa masuk yang lagi. Nah, itu ada dampak. Apa nggak sih dampak? Dampak apa ya? Biasa. Dampak apa ya? Setelah kita melakukan sesuatu. Faedah. Itulah paham kan? Akibat, ya betul akibat atau dampak dari perilaku tadi. Yang pertama ada jual beli itu sah tetapi masih tertunda. Yang kedua, pembeli memiliki hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan. Yang ketiga, dosa ditanggung oleh orang yang melakukan penipuan. Nah, jadi nilai-nilai yang bisa diambil di halaman 224 itu bahwa sendiri harus selalu menjauhi hal-hal yang haram dalam transaksi atau jual beli. Yang kedua ada
Bentar. Kita lanjut menerangkan gambar. Ada apa? SD1 itu yang belum catatlah tadris dan bahayanya. Secara bahasa, tadris adalah menyembunyikan, yaitu ketika penjual tidak menjelaskan cacat barang kepada pembeli. Nah, secara istilah, menyembunyikan cacat barang dari pembeli. Dalil haramnya tadi sudah Ustazah jelaskan. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil dan tidak benar. Itu surah Al-Baqarah ayat 188. Nah, di sini di bawah sendiri ada al-mutaffifin. Nampak ya? Nah, selanjutnya ada macam-macam tadris tadi, macam-macam penipuan. Contoh yang sifat jual HP katanya original, ternyata barang tiruan. Di sini ADC, barang HP ADC, tadi yang tak ori. Sekarang kan lagi ramah. Nah, terus yang kedua jual sepatu, cakap dia kulit asli, ternyata tak asli. Macam itulah, bohong-bohong agar barang laku. Terus yang kedua ada penipuan dalam ukuran atau jumlah. Nah, macam timbang beras 1 kilo tapi sebenarnya kurang dari 1 kilo. Meskipun 200 gram tak boleh. Itu contoh-contohnya. Nah, tadi yang Ustazah bilang, nah dia sapi nampak tumbuhan, padahal belum diperas saja. Nah, terus yang kedua ada najisi, menaikkan harga barang. Nah, menaikkan harga barang padahal tidak berniat membeli, hanya untuk menipu orang lain. Nah, tadi kita jelaskan. Siapa panggilan? Nah, ini ada dampak-dampak yang tadi kita jelaskan.
ini singkatnya hari. Namanya nilai. Nak tengok video? Ya. Padahal di balik meja kalian terus main sulap curang loh. Nah, lihat senyum manisnya. Lihat senyum manisnya. Padahal di balik meja kalian main sulap curang loh. Nah, cuma dikit bukan bagus doang. Lumayan kan buat nambah di gorengan. Masa lu nambah? Padahal itu kamu lagi nyuri sama orang lain terang-terangan. Wih, buat segera aja, namanya kayak kehilangan warisan. Stop, Tuhan bilang standar dendam. Dengarkan perikanan keras ini baik-baik. Coba katakanlah, bukan sekedar dahulu, tanpa ada bikin mereka dunia akhirat. Bila bermahal, kamu minta penuh. Kamu bisa saja, egois dan berdewa. Tapi pasti beberapa orang, ibaratnya masuk kali. Ingat ya, saat kamu bikin waktu, sebenarnya kamu lagi gali membuat sendiri. Gak ada CCTV pasar. Nah, CCTV langit on 24 jam yang bisa dihapus. Peliharaan kita kamu harus masuk kantor pentingnya, masuk rumah, jadi musibah. Berarti ini kamu dan bisa berpesan dengan berarti. Bukan sekarang, tubuh masih ada nafas. Buat dari itu, bersihkan tanpa lupa. Dimana dengan jujur, kalau lebih sedikit, biar dia diseringkan penuh apa. Jangan doa pembelian ikhlas itu jangan lanjut buat rezeki makin keras. Jangan jadi aku terpilih, bisnis jujur, arti tenang, surga mereka. Ya berubah. Orang yang curang, ya betul. Orang yang curang. Nak game? Enggak ya. Lihat senyuman ini. Ada yang ditanyakan pasal tadlis, ada yang kurang paham semua atau tak paham. Biasanya diam tuh tak paham. Paham. Jelas game hari ini. Kita bagi kelompok ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sampai ini. Syami. Kelompok 2. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 3. Nah itu perempuan kelompok 4. Perempuan satu kelompok ya. Kenapa macam tak bersemangat dari ini? Kenapa hari Senin? Mari santai.
Ayat depan. Nah, sekarang baris satu kelompok ngumpul apa ya? Berkumpul. Iya. Berkumpul. Jangan dibuka dulu plastiknya. Ah, jatuh. Nah, sudah berkumpul dengan kelompoknya. Ini pen, ada pen. Nah, ini disiapkan. Tadi kertas jawaban yang putih. Nah, semua ikut macam tuh, taruh depan. Pojok kanan dan pojok kiri. Pojok. Permisi ya. Permisi. Lagi je dari sini. Apa arti an-nazi'at? Ada yang tahu? Cabut dengan keras. Cabut dengan Z. Kan.
Keras. Cabut dengan keras. B. Nomor berapa? 4 ya? 4 B. Malaikat yang mencabut dengan banget, kata siapa? Nah, nomor 5